Kedutaan Besar Swedia untuk Korea Utara itu pernah menulis sebuah tweet tentang hutang Korea Utara yang tidak kunjung dibayar terkait mobil Volvo yang mereka impor. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini adalah tentang Korea Utara. Memang ya, kalau membahas tentang negara yang satu ini, banyak banget keunikannya, banyak banget kerahasiaannya, dan juga hal-hal yang membuat kita tuh jadi terpelanga-pelongo gitu ya. Ini kok ada nih satu negara yang termasuk ke dalam negara kuat, yang mana militernya itu cukup ditakuti, tapi memiliki barisan pemimpin yang bener-bener nyeleneh gitu. Sampai saat sekarang ini aja, banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Korea Utara. Kalau kemarin, kita sempat membahas ya tentang salah satu anggota keluarga pemimpin Korea Utara, yaitu kakak tirinya Kim Jong Un yang bernama Kim Jong Nam. Nah, dia dieksekusi di Malaysia, yang mana eksekutornya itu adalah dua orang wanita yang salah satunya adalah dari Indonesia. Nah, tetapi bukan mereka otak pelakunya, karena mereka berdua hanya dijebak. Buat yang penasaran dengan kontennya, kalian bisa nonton di sini linknya. Untuk kali ini kita bakal membahas hal yang menurut gue nih aneh banget gitu ya. Ada-ada aja gitu kelakuan dari Korea Utara ini. Nah, ternyata di dalam sejarah Korea Utara sebagai negara yang besar dan berdaulat ternyata pernah melakukan sebuah penipuan terhadap perusahaan mobil untuk penyediaan stok mobil di negara mereka. Nah, tapi di dalam kasus yang satu ini sebenarnya nggak cuma perusahaan mobil itu doang yang ditipu gitu ya. Bisa dikatakan beberapa perusahaan lain itu juga ditipu, dan mereka semua mengirimkan produk-produk mereka ke Korea Utara atas dasar kerjasama antar negara, yaitu antara Korea Utara dengan Swedia sebagai si negara produsen. Apa nih merek mobil yang berhasil ditipu oleh Korea Utara? Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar ini salah satu brand mobil mewah gitu ya. Brand mobil yang banyak juga penjualannya di Indonesia. Apalagi mobil-mobil klasik mewah tuh banyak banget keluaran brand ini, yaitu Volvo. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, cerita ini merupakan cerita yang harus kita tarik mundur dulu ke era setelah Perang Dunia Kedua, geng. Pasca Perang Dunia Kedua, itu banyak sekali negara-negara di dunia ini yang mengalami kemerosotan ekonomi, mengalami kebangkrutan. Nah, tidak terkecuali dengan negara Eropa, yang mana memang mereka itu terlibat langsung di dalam perang tersebut dan mengalami banyak kerugian. Berbeda dengan sekarang kan, kalau kita lihat Eropa jauh lebih maju. Majunya Eropa sekarang itu tidak terlepas dari bagaimana mereka mencoba untuk bangkit lagi dari krisis ekonomi dan mencoba peruntungan baru dengan memproduksi produk-produk yang berguna bagi negara lain lalu menjualnya. Dan juga di saat itu tidak hanya ekonomi mereka yang rusak, tetapi hubungan diplomatik mereka juga hancur dengan beberapa negara, yang otomatis setiap produk yang mereka produksi ya tidak bisa mereka jual ke negara lain. Kan nggak mungkin gitu ya, mereka bikin produk dijual ke rakyat sendiri, ya perputaran uangnya jadi nggak ada gitu. Otomatis mereka harus mengikat lagi yang namanya hubungan diplomatik agar hubungan ekonominya pun terus berjalan, bisa ada jual beli antar negara. Dan selama periode Perang Dunia Kedua itu banyak sekali negara-negara yang mulai berinovasi dengan teknologi, geng. Karena awalnya tujuan mereka adalah menciptakan alat perang. Nah, misalkan kayak mobil, terus juga alutsista dan hal-hal canggih lainnya. Nah, namun setelah perang selesai, benda-benda tersebut justru malah bermanfaat bagi kehidupan. Jadi kayak mereka membuat mobil perang tadinya, akhirnya mobil tersebut bisa diperuntukkan untuk kegiatan sehari-hari, untuk kegiatan-kegiatan normal manusia gitu. Nah, yang mau tidak mau, hal itu harus diperjualbelikan ke banyak negara, harus disebarkan. 20 tahun pasca Perang Dunia Kedua, salah satu negara Eropa yang cukup maju industri teknologi otomotifnya yaitu Swedia. Nah, yang mana ada satu merek mobil yang cukup terkenal di seluruh dunia asal Swedia yang bernama Volvo. Di saat itu, Swedia di tengah-tengah
kemerosotan ekonomi mereka, berusaha untuk menjual produk mereka tersebut ke negara lain, yaitu salah satunya Inggris, Prancis, Portugal, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, dan juga Jepang. Nah, awalnya baru negara-negara itu doang tuh yang mendapatkan ekspor mobil merek Volvo. Nah, lalu pada suatu ketika, entah siapa yang punya ide, tiba-tiba pihak negara Swedia itu meminta Volvo untuk mengekspor mobil mereka ke salah satu negara yang dikenal sangat tertutup dan juga berbahaya, yaitu Korea Utara. Padahal di saat itu semua orang tahu berurusan dengan Korea Utara ini sama aja kayak gambling lah gitu. Kayak ya kalau merekanya nggak culas beruntung gitu. Kalau mereka culas ya udah nggak bisa apa-apa gitu. Karena lawannya negara yang siap perang gitu kan. Nah akhirnya walaupun Swedia sudah tahu kalau Korea Utara ini punya ideologi yang aneh, mereka tetap mengekspor salah satu produk mereka yaitu Volvo ke sana. Nah yang mana di saat itu gambaran mereka adalah ya di Korea Utara itu konsumennya masih banyak dan juga mereka itu kan inovasinya agak kurang dan ya pasti rakyatnya atau masyarakatnya membutuhkan kendaraan. Volvo di saat itu merasa kayak wah kita harus bikin gebrakan dan menjadi merek yang pertama di industri otomotif yang berhasil melakukan penjualan di Korea. Kondisi Korea di saat itu sebenarnya memang sangat-sangat tertutup, tetapi mereka sedang mencoba untuk memperluas hubungan ekonomi juga geng dengan beberapa negara barat, yaitu tepatnya pada tahun 1972 sampai dengan 1973. Di negara mereka sendiri, Korea Utara ini sebenarnya cukup kaya. Mereka itu memiliki emas, perak, timah, dan juga seng atau besi gitu ya, yang menjadi komoditas ekspor utama mereka. Dan Korea Utara sangat yakin dengan banyaknya komoditas ekspor mereka tersebut, mereka ini mampu secara ekonomi atau bisa dikatakan menjadi negara yang siap menerima industri otomotif dari Swedia tersebut. Jadi kayak ya udah kami punya uang nih, kami siap membeli produk kalian untuk kesejahteraan rakyat kami gitu. Hal ini membuat Swedia jadi semakin yakin dan Volvo pun semakin excited untuk memproduksi mobil-mobil mereka. Dan Korea Utara itu sempat mengintip saudara serumpunnya mereka, yaitu Korea Selatan. Kondisi Korea Selatan di saat itu sudah semakin maju dengan industri otomotif di negara mereka itu sudah semakin banyak dan bahkan mereka menjadi negara produsen. Nah, akhirnya Korea Utara ini membukalah peluang untuk bekerja sama dengan Barat dengan harapan dia bisa semaju Korea Selatan. Jadilah di saat itu, Korea Utara yang belum memiliki brand produksi otomotif, terutama terkhususnya mobil gitu ya, mereka langsung menghubungi pihak Swedia. Mereka langsung mengatakan mereka bersedia menerima atau mengimpor produk-produk dari Swedia, terutama mobil Volvo. Ada yang cukup lucu ya di saat itu. Salah satu hal yang membuat Korea Utara ingin mengimpor mobil Volvo adalah untuk flexing. Jadi mereka itu pengen nunjukin ke negara lain kalau negara mereka sudah maju, negara mereka negara kaya dan mampu untuk beli mobil dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya, untuk disebarkan atau dijual kembali kepada rakyatnya. Di sini kalian harus ingat ya, targetnya Korea Utara tuh pengen flexing nih, pengen ngasih tahu, gua kaya loh ini, banyak duitnya loh, mampu nih ngimpor mobil. Nah, nanti kita lihat endingnya nih, geng. Lalu geng, Swedia sendiri pun juga tidak merasa ada yang salah dari permintaan Korea Utara itu. Bahkan dari awal mereka sudah melihat ada lahan basah di sana untuk bisa mendapatkan cuan lebih banyak lagi. Akhirnya nih, singkat cerita, terjadilah sebuah kesepakatan yang terjadi pada tahun 1974 dengan Korea Utara dan Swedia menandatangani kontrak untuk perdagangan skala besar. Yang ternyata nggak cuma Volvo aja nih geng yang diekspor ke Korea Utara, tapi juga ada mesin-mesin lain, salah satunya adalah mesin tambang. Jadi di dalam perjanjian bisnis tersebut, Swedia menjual mesin penambang dan juga alat-alat berat serta 1000 unit mobil sedan Volvo 144 yang merupakan sedan keluaran terbaru di saat itu yang diproduksi oleh Volvo. Nah, jadi bisa bayangin tuh geng ya, berarti Korea Utara ini lagi ngeborong benda-benda produksian negara Swedia. Dan juga ya mobil Volvo-nya itu mobil baru, otomatis masih fresh banget dan fresh banget di zaman itu. Kalau sekarang kita lihatnya sih ya udah klasik gitu ya, bentuknya udah jadul. Tapi di zaman dulu itu merupakan mobil mewah keluaran terbaru. Ada satu hal yang tidak diketahui oleh Swedia di saat itu. Ternyata Korea Utara yang licik itu sedang merencanakan sebuah prank atau sesuatu yang akan membuat Swedia benar-benar geram, benar-benar merugi, terkhusus untuk para produsen atau pabrik pembuatan mobil yaitu si Volvo dan juga ya beberapa mesin lain lah. Sementara Swedia di saat itu ya sudah sangat optimis gitu ya dengan bisnis ini dan mereka akan segera mengirimkan semua mobil dan juga mesin-mesin lain sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati.
Lalu, pihak produsen mobil, yaitu Volvo, meminta kepada negaranya untuk diberikan waktu selama 1 tahun agar bisa menyelesaikan produksi mobil sesuai dengan jumlah yang diminta. Namun sementara itu, beberapa unit mobil yang sudah selesai pembuatannya itu langsung dikirim dulu sebagai hadiah kepada beberapa pejabat Korea Utara di masa itu. Dan itu menjadi sebuah tanda persahabatan atau tanda jadi kalau mereka akan melakukan hubungan jual beli dan juga hubungan diplomatik serta ekonomi. Nah, tapi jangan salah ya, geng. Di masa itu pejabat atau pemimpin Korea Utara itu belum di tangan Kim Jong Un. Nah, di saat itu pemimpin Korea Utara bernama Kim Il Sung. Dia itu merupakan kakek dari Kim Jong Un. Akhirnya terjalinlah tuh kerjasama antara Korea Utara dengan salah satu negara barat yang bernama Swedia. Dan perlu kalian tahu, geng, Swedia gara-gara ada kerjasama ini, akhirnya mereka menjadi negara barat pertama yang berhasil mendirikan kantor kedutaan besar alias kedubes di Korea Utara. Sementara orang-orang dari negara barat yang lain tuh belum bisa menjalin hubungan diplomatik sejauh itu. Nah, lalu akhirnya 1 tahun pun berlalu. Beberapa unit mobil sudah dikirimkan lebih dahulu, sudah dipakai oleh para pemerintah Korea Utara dan mereka sangat senang. Benar-benar mereka tertawa sumringah di saat itu karena ya mobil baru gratis lagi. Nah, lalu setelah setahun, ratusan hingga ribuan mobil Volvo tipe 144 selesai dibuat dan langsung diekspor ke Korea Utara. Sembari di saat itu, kedutaan besar Swedia sudah dibangun di Korea Utara. Nah, pada awalnya semua berjalan lancar dan pihak Korea Utara sudah mulai memasarkan mobil-mobil tersebut ke seluruh kota yang ada di Korea Utara. Nah, tibalah di mana pihak Volvo melalui negaranya, pemerintah Swedia gitu ya, mulai mengirimkan invoice atau surat penagihan untuk pembayaran mobil-mobil tersebut. Pemerintah Swedia awalnya mengirimkan secara baik-baik gitu ya, ditagihkan kepada pemerintah Korea Utara, namun tidak mendapatkan respon. Nah, di sini nih pranknya dimulai nih, geng. Terus pihak Korea Utara tidak menanggapi serius. Seolah-olah mereka tuh kayak nggak pernah beli apapun, nggak pernah mengimpor apapun. Jadi kayak orang bego yang pura-pura lupa. Lalu pemerintah Swedia masih sabar nih menunggu tanggapan dari pemerintah Korea Utara. Tapi bertahun-tahun berlalu, uang pembayaran tersebut tidak kunjung ditransfer. Pihak Volvo benar-benar merasa kecewa dan mereka itu memprotes ke pemerintah Swedia. Ini gimana? Apa yang harus dilakukan? Pihak perusahaan Volvo kan kalau misalkan mau nagih ke Korea Utara ya nggak ada apa-apanya, nggak punya power. Yang ada di bom nuklir tuh perusahaan Volvo. Nah, akhirnya pemerintah Swedia itu secara bertahap ya sekitar 1-2 tahun sekali terus-menerus mengirimkan surat penagihan atas barang-barang yang sudah diekspor ke Korea Utara. Tapi Korea Utara benar-benar pura-pura bego. Lalu ada sebuah cerita yang disampaikan oleh seorang diplomat veteran dari negara Swedia, namanya itu Erik Cornell. Nah, Erik Cornell ini membuat sebuah memoir yang berjudul North Korea Under Communism, Report of an Envoy to Paradise. Di dalam tulisannya tersebut, dia bercerita bagaimana Korea Utara ini memanipulasi semua fakta tentang negara mereka. Mereka melebih-lebihkan tentang kondisi negara mereka yang mereka gambarkan tuh sebagai negara maju, industrinya itu semakin berkembang dan merupakan negara kaya. Nah, semua itu adalah palsu. Cornell ini menulis tulisan tersebut bukan semata-mata hanya karangan belaka. Dia benar-benar berhubungan langsung dengan Korea Utara. Seperti yang gue katakan tadi, satu-satunya negara barat yang berhasil membangun hubungan diplomasi dengan Korea Utara itu adalah Swedia yang pertama kali. Dan di saat itu, Cornell pada tahun 1975 itu berkunjung ke Korea Utara langsung karena di saat itu dia menjabat sebagai kuasa usaha kedutaan besar Swedia di Pyongyang. Dan dia di sana tuh sampai tahun 1977. Jadi kurang lebih 2 tahun dia di sana. Nah, bisa bayangin tuh ya, itu Korea Utara negara yang benar-benar tertutup, terisolasi, komunis gitu ya. Ada orang bule di sana, yaitu si Erik Cornell ini. Cornell di saat itu mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana pemerintah Korea Utara menjalankan negara mereka. Di saat itu dia bilang, pemerintah Korea Utara itu sangat yakin kalau Korea Utara ini bisa mengejar negara-negara yang sudah lebih dahulu memiliki industri yang maju. Ya, terutama negara-negara barat. Kalau di Asia itu misalkan
ada Jepang dan Cina. Mereka percaya mereka bisa membangun industri otomotif, terus alat-alat perang dan lain-lain. Tapi menurut Eric Cornell, yang dia dapatkan atau dia lihat tentang kehidupan di Korea Utara, mulai dari rakyatnya sampai dengan pemerintahnya, mereka itu seperti orang yang benar-benar kolot dan tertinggal. Hanya saja punya kenekatan aja gitu. Kalau diajak perang mereka berani gitu. Tapi kalau untuk isi kepala atau otak, mereka masih jauh tertinggal. Dan di saat itu mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan bisnis di luar blok komunis. Dan kalaupun ya, Korea Utara di saat itu bisa menciptakan sebuah produk, nah produk mereka ini bisa jadi produk yang kualitasnya nggak terlalu bagus, tertinggal, dan kalaupun bagus tidak bisa dijual ke negara-negara lain, terutama negara-negara konsumen kayak negara barat misalkan. Karena negara barat itu memiliki pemahaman politik dan ekonomi yang berbeda jauh dengan Korea Utara. Di barat mereka menganut sistem politik liberal dan kapitalisme, sementara di Korea Utara mereka benar-benar menjunjung tinggi yang namanya komunisme. Jadi nggak nyambung gitu. Kalau mau jualan juga ya ini mau dari segi mana jualannya. Itu aja mobil Volvo dari Swedia ketika udah dikirim malah kagak dibayar gitu kan. Nah disinilah menurut Eric Cornell, Korea Utara tidak mungkin bisa maju kecuali dia melakukan hubungan dagang dengan negara sesama komunis. Cornell juga mendapatkan kondisi di mana alat-alat berat atau benda-benda yang sudah diimpor oleh Korea Utara itu tidak ada satupun yang dipergunakan oleh mereka. Padahal dari awal rencana mereka itu ingin membuat Korea Utara ini bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain. Tapi semua peralatan tersebut hanya dibiarkan begitu saja, hanya digeletakkan di gudang sehingga berkarat. Nah hal ini gara-gara ya mereka nggak punya ilmu, mereka nggak tahu cara menjalankannya, dan juga mereka tidak kunjung membayar alat-alat tersebut, ya otomatis gak ada yang ngajarin. Pihak produsen pun enggan buat ngasih tahu cara kerjanya. Dan di saat itu pihak Korea Utara juga gak merasa rugi-rugi amat. Ini mereka dapatkan seolah-olah kayak hadiah giveaway aja gitu, gratis gitu. Jadi kalaupun digeletakkan gitu aja, mereka nothing tulus. Nah satu-satunya benda yang mereka pergunakan itu adalah mobil Volvo yang jumlahnya 1000 unit yang mereka terima dari Swedia, namun tidak kunjung mereka bayar. Dan peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa pencurian mobil paling besar di dunia. Ya bayangkan aja, yang nyuri itu adalah negara. Biasanya kan kalau pencurian ya dilakukan oleh beberapa kelompok doang. Ini negaranya, pemerintah negaranya yang melakukan pencurian. Apa yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Swedia ini sebenarnya mendatangkan dua hal bagi Swedia. Yang pertama kerugian, yang kedua keuntungan. Nah ini gimana bisa nih, kok mereka yang ditipu mereka merasa beruntung. Nah sekarang kita bahas nih. Yang pertama kita bahas dulu kerugian Swedia atas peristiwa ini. Nah, kalau kita lihat harga jual mobil Volvo seri 144 di tahun 1970-an zaman itu sekitar 3.000 USD atau setara dengan 45 juta rupiah. Nah, ini jumlahnya cukup besar ya. Tahun 70-an 45 juta rupiah mungkin bisa dikatakan hampir 1M lah. Jadi harga jualnya cukup besar, lalu dikalikan dengan 1000 unit mereka kirim. Belum ditambahkan dengan beberapa unit awal yang sudah mereka kirim dan dipakai secara cuma-cuma oleh pemerintah Korea Utara sebagai hadiah gitu ya, bentuk perjanjian kerjasama. Jadi angka tersebut menyentuh sekitar 45 miliar rupiah di saat itu. Nah 45 miliar di zaman itu tentu gede banget. Belum lagi ditambah dengan pajak serta bunga atas tunggakan Korea Utara. Jadi totalnya itu ya hampir ratusan miliar lah. Pada awalnya di beberapa tahun pertama pemerintah Swedia itu enggan untuk mengganti rugi atas apa yang terjadi. Nah namun pemerintah Swedia berpikir lagi nih, kalau mereka nggak mengganti rugi atas penipuan yang dilakukan oleh Korea Utara ini, otomatis perusahaan produsen di negara mereka sendiri yang akan bangkrut. Ya ini bakal berdampak pada ekonomi Swedia. Mau tidak mau, pemerintah Swedia secara bertahap mengganti rugi semua penipuan tersebut. Menurut Badan Kredit Ekspor Swedia yang memberikan asuransi pembayaran mobil-mobil tersebut, utang Korea Utara kepada Swedia sudah bertambah dari tahun ke tahun. Yang tadinya hanya menyentuh ribuan dolar, pada akhirnya sudah sampai ke 322 juta dolar. Wah, jumlahnya fantastis banget. Karena Swedia yang harus membayar semua hutang-hutang tersebut kepada produsen negara mereka, otomatis pemerintah Swedia di saat itu melakukan sebuah tindakan yang cukup lucu, geng. Yaitu mereka mengirimkan tagihan dalam
satu tahun sebanyak 2 kali. Nah ini kocak nih. Ya kalau misalkan gambarannya tuh kayak awal tahun tanggal 1 Januari habis Happy New Year, tiba-tiba ya kan handphone Kim Jong Un udah bunyi tuh, ting, bayar utang bro, ya kan, dari pemerintah Swedia. Nanti di pertengahan tahun pas lagi lebaran misalnya bunyi lagi tuh handphonenya Kim Jong Un, tagihan hutang lagi. Tapi tidak ada satupun yang ditanggapi. Ya namanya juga Kim Jong Un gitu ya, dia cuek aja gitu. Padahal hutang ini sudah ada dari zaman kakeknya. Berarti kan sudah 3 generasi nih hutang kagak dibayar-bayar. Sampai-sampai nih ya, akhirnya Kedutaan Besar Swedia untuk Korea Utara itu pernah menulis sebuah tweet tentang hutang Korea Utara yang tidak kunjung dibayar terkait mobil Volvo yang mereka impor. Nih nggak bahaya tah, ya kan? Pakai tweet-tweet sindir-sindir di Twitter gitu, ya apa nggak nanti dibom itu ya kedutaan Swedia untuk Korea Utara gitu kan? Ini kan agak aneh ya, Korea Utara kan pemerintahnya tuh cepat tersinggung gitu ya. Nah tapi mungkin ini semua adem-adem aja gara-gara pemerintah Korea Utara tidak menggunakan Twitter. Nah walaupun merasa ditipu, pada akhirnya Swedia bisa mengambil hikmah dari semuanya nih geng. Jadi ibaratnya gini, apapun yang sudah hilang, apapun yang sudah diambil oleh Korea Utara, Swedia mencoba untuk mencari sisi lain agar bisa mengganti semua kerugian tersebut. Jadi hal ini mereka manfaatkan sebagai sarana untuk membuka diplomasi dengan negara yang super tertutup ini. Sekarang kita bahas bagian keuntungan yang didapat oleh Swedia atas penipuan yang dilakukan oleh Korea Utara. Hubungan antara Korea Utara dan Swedia sampai sejauh ini sangat baik. Mereka nggak ada panas-panasan, hanya ada sindiran-sindiran kecil dan penagihan hutang. Tapi secara hal lain, Korea Utara tetap sangat sayang dan cinta terhadap Swedia yang sudah dia tipu. Begitu juga sebaliknya Swedia. Hubungan diplomatik antara Swedia dan Korea Utara itu sangat baik dan hal ini dapat menguntungkan satu negara lain yang menjadi sahabatnya Swedia. Siapakah dia? Yaitu Amerika. Amerika adalah lawan Korea Utara secara ideologi dan politik, dan mereka selalu mencari celah bagaimana bisa untuk menembus Korea Utara ini, dan mereka selalu ingin mengacaukan Korea Utara. Tapi sementara Korea Utara itu sangat tertutup dan benar-benar dengan super ketat memutuskan hubungan apapun dengan Amerika. Nah, disinilah celahnya. Nah, sejak Perang Korea pada tahun 1950 bertepatan dengan terjadinya Perang Dingin antara Amerika dan Soviet. Nah, semenjak itulah Korea Utara dan Amerika tidak lagi berhubungan sama sekali. Ada satu alasan kenapa Amerika tidak lagi mau memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Karena di saat itu Korea Utara pernah melakukan uji coba senjata nuklir yang membuat Korea Utara dikenakan sanksi berat oleh Amerika Serikat. Di saat itu ya namanya juga Amerika ya, mereka mana seneng gitu ada negara lain yang mencoba untuk maju dengan persenjataan mereka. Otomatis Amerika mencoba merecoki. Nah akhirnya Korea Utara tetap bertahan. Dengan hadirnya Swedia di tengah-tengah Korea Utara, Amerika memanfaatkan hal tersebut dan Swedia dijadikan sebuah media diplomasi antara Korea Utara dengan negara-negara lain, terutama negara barat dan Amerika. Apa nih fungsinya Swedia? Ya yang pertama udah pasti sebagai mata-mata atau informan. Apapun yang mereka dapatkan, info-info yang mereka tahu dari pemerintahan Korea Utara, mereka akan sebarkan keluar, terutama ke Amerika. Dan bahkan ya, Swedia ini pernah menjadi perantara untuk penyelamatan seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter yang bernama Laura Ling dan juga Yunali ketika mereka dipenjara di Korea Utara pada tahun 2009. Nah, mereka ini dianggap melanggar di saat itu oleh Korea Utara dengan merekam atau mengambil beberapa data dari negara tertutup tersebut untuk ditampilkan di media. Nah, langsung itu mereka dipenjara dan akan segera dieksekusi di saat itu. Duta Besar Swedia untuk Korea Utara yang bernama Mats Foyer langsung mengunjungi kedua jurnalis tadi yang saat itu benar-benar dalam kondisi memprihatinkan di dalam penjara. Kedua orang ini diberikan bantuan sebelum akhirnya kedutaan Swedia mampu bernegosiasi dengan pemerintah Korea Utara. Lalu kedua jurnalis itu akhirnya dibebaskan. Nah, itu adalah salah satu jasa dan fungsi dari Swedia karena mereka mempunyai hubungan baik dengan Korea Utara. Jadi bisa dikatakan Swedia mengambil keuntungan dari hal tersebut. Mereka itu menjadi perantara atau penyelamat bagi negara-negara lain, terkhusus negara barat lah gitu ya, untuk bisa dengan aman dan nyaman berada di Korea Utara. Nah, jasa-jasa mereka ini bukan berarti tidak mendatangkan keuntungan. Ya otomatis negara mereka jadi disanjung-sanjung, jadi mendapatkan
mendapatkan banyak pemasukan dari negara-negara lain. Nah, sementara Korea Utara nothing tulus dengan hal tersebut. Mereka ya santai-santai aja. Mereka menganggap Swedia adalah saudara mereka yang berasal dari barat. Jadi hubungannya sangat-sangat baik. Lalu bagaimana, geng, kondisi mobil-mobil Volvo tersebut sekarang? Setelah sekian puluh tahun kali ya tidak pernah dibayar, yang otomatis ya perusahaan mobil lain udah mulai nggak berani gitu mengekspor mobil-mobil mereka ke Korea Utara. Sekarang kita bahas kondisi terkini mobil Volvo di Korea Utara. Pada tahun 2014 itu ada seorang fotografer asal Swedia yang bernama Torrauden Karlstigen. Dia datang dengan sangat aman ke Korea Utara dengan tujuan yang sebenarnya nggak jelas. Entah karena dia merasa dia aman sebagai warga negara Swedia, jadi dia ingin mencoba wisata ekstrim lah gitu ya, masuk ke negara yang benar-benar serem ini. Dia mengatakan kalau selama dia di Korea Utara, dia itu merasa kaget dan kagum banget ternyata banyak mobil produksi negaranya yaitu Volvo berkeliaran di Korea Utara. Di sana mobil-mobil Volvo ini benar-benar masih terawat, digunakan sebagai taksi kecil yang banyak sekali dijumpai di kota Pyongyang. Tapi uniknya dan anehnya nih ya, walaupun itu merupakan mobil yang super duper tua, tapi kondisinya benar-benar masih grass. Ya gimana enggak gitu kan? Gak ada produk lain ya, otomatis yang dirawat ya itu aja gitu. Benar-benar dijaga mesinnya, dijaga onderdilnya, dan kabarnya sudah dibuat cloningnya di sana. Nah, jadi ada beberapa mobil yang dipretelin sama pihak Korea Utara dan dipelajari cara kerjanya, lalu mereka bikin sendiri versi mereka. Lalu ketika Torrauden mencoba untuk menaiki taksi tersebut, dia merasa seperti kembali ke zaman dulu. Ya ibaratnya kayak dia tuh sedang di suasana vibe yang vintage gitu, geng. Jadi benar-benar klasik vintage dan era-era zaman dulunya kerasa banget. Nah, namun satu hal, mobil tersebut adalah mobil curian alias dicuri oleh pemerintah mereka dari Swedia lalu diperjualbelikan di Korea Utara. Ada hal yang menurut gua agak sedikit lucu ya. Korea Utara ini kan bisa dikatakan sebuah negara yang cukup anti dengan dunia barat. Walaupun sebenarnya pernah kegap lah beberapa kali. Pemimpin mereka yaitu Kim Jong Un menyukai bola basket alias NBA. Dia bahkan pernah mendatangkan salah satu bintang NBA ke Korea Utara yaitu Dennis Rodman. Nah, tapi untuk budaya-budaya lain dia agak sedikit anti dengan hal tersebut. Tapi ternyata walaupun dia benci dengan dunia barat, benci dengan Amerika, tapi ternyata masih ada negara barat yang percaya kepada Korea Utara dengan memberikan pinjaman hutang. Ini lucu nih, kocak nih kalau kita bayangkan gitu ya. Nih gimana ya, udah tahu nggak seneng tapi pas minjem dikasih gitu. Ternyata Korea Utara ini masih memiliki hutang yang cukup banyak kepada Swiss, yang mana ini terjadi baru-baru aja, yaitu pada bulan Desember tahun 2016 dengan total hutang mencapai 241 juta USD. Nah lo gimana tuh? Gimana Swiss bisa percaya nih sama Korea Utara? Lo kebayang gak sih misalkan Swiss ini pinjol gitu ya, tiba-tiba Korea Utara tuh udah foto pakai KTP gitu, terus diserahkan, pas dicek, wih pemimpin nih ya kan, pemimpin yang nggak bisa diajak kompromi nih, lo batuk dikit aja di acara bisa dipenggal gitu kan, terus tiba-tiba ternyata pinjolnya cair gitu. Itu gimana ceritanya ya Swiss bisa mencairkan dana untuk Korea Utara? Nah jujur gue belum mempelajari sampai ke sana. Yang pasti ya Swiss bukan berarti negara yang bodoh ya, pasti ada kerjasama yang lain lah yang membuat Swiss ini jadi percaya kepada Korea Utara dan memberikan hutang sebanyak itu. Ya mungkin teman-teman ada yang lebih tahu dan lebih jelas gitu tentang informasi ini, boleh tinggalkan komentar di bawah tentang bagaimana bisa terjadinya hutang piutang antara Korea Utara dan Swiss. Lalu geng, nggak cuma itu, Korea Utara juga memiliki hutang lain yaitu kepada Finlandia. Nah hutangnya ini lebih dari 35 juta USD. Ya sebenarnya agak lebih kecil daripada hutang yang diambil oleh Korea Utara ke Swiss, tapi tetap aja gitu ya, kok bisa Finlandia percaya dengan memberikan pinjaman kepada Korea Utara? Coba deh kalian berikan informasi di bawah supaya kita bisa berdiskusi. Nah itu dia geng, cerita tentang Korea Utara yang berhasil menipu Swedia, berhasil menipu perusahaan-perusahaan yang ada di negara itu ya, terutama yang paling rugi adalah brand mobil Volvo dengan total kerugiannya untuk saat ini bisa mencapai triliunan rupiah.
Walaupun dari tadi kita membicarakan bagaimana Korea Utara ini benar-benar menipu Swedia atas kerjasama impor mesin sampai dengan mobil Volvo. Nah, tapi ini ada yang cukup unik ya, yang dimana Korea ini dianggap sebagai negara yang tertinggal, tertutup, tapi justru bisa maju dari segi militer serta nuklirnya, geng. Nah, ini kok bisa terjadi? Coba nih kita bahas. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu dan bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih di Indonesia nggak sekalian aja bikin nuklir, nggak sekalian aja bikin bom atom dan segala macam biar negara-negara lain tuh jadi takut sama negara kita. Nah, ternyata nggak sesimpel itu dan nggak semudah itu gitu ya. Untuk membuat nuklir, terutama memiliki akses untuk membuat nuklir tersebut. Dikarenakan akses untuk membuat nuklir ini selalu diganggu oleh negara-negara barat, terkhususnya Amerika. Kita contohkan aja kayak Irak kemarin. Dikatakan kalau Irak itu sedang merencanakan pembuatan senjata pemusnah massal, sampai akhirnya presiden mereka meninggal dunia, tahu-tahu hal itu nggak ada. Tapi justru Amerika sendirilah yang punya senjata demikian. Nah, begitulah susahnya untuk mendapatkan akses dalam pembuatan nuklir. Nah, berbeda dengan kondisi Korea Utara yang benar-benar tertutup. Mereka secara diam-diam itu melakukan penelitian sehingga tiba-tiba mereka muncul dengan teknologi nuklir yang benar-benar mengerikan. Dan hal tersebut membuat negara-negara barat menjadi takut. Apa yang dilakukan oleh Korea Utara? Tiba-tiba kok mereka bisa maju, tiba-tiba kok mereka bisa membuat hal secanggih itu. Nah, kita jangan lupa kalau Korea Utara memiliki sekutu sesama negara dengan ideologi komunis, yaitu Uni Soviet. Di zaman itu, Soviet sangat-sangat membantu Korea Utara. Bantuan dari Uni Soviet untuk Korea Utara dalam memiliki infrastruktur nuklir itu terjadi pada tahun 1964, yang mana pihak Soviet membantu mengembangkan reaktor nuklir pertama Korea Utara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penelitian, medis, serta industri. Korea Utara mengirimkan ilmuwan-ilmuwan atau pelajar-pelajar mereka ke Uni Soviet untuk belajar. Setelah para ilmuwannya ini cukup ilmu, jadi pintar, barulah ditarik dan dipanggil kembali ke Korea Utara untuk mengembangkan nuklir tersebut. Nah, kalau hubungannya sama Soviet, Korea Utara nggak berani macam-macam, nggak berani tipu-menipu. Karena ya kalau misalkan Korea Utara aneh-aneh macam-macam, sama Soviet langsung dibombardir karena Soviet di saat itu besar sekali. Ya seperti yang kita tahu ya, Soviet nggak cuma Rusia, gabungan dari banyak negara yang saat ini merupakan pecahan dari Soviet itu sendiri. Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, Korea Utara mulai mencari teknologi nuklir yang sangat-sangat canggih dari bangsa Eropa. Korea Utara bahkan di saat itu sempat hampir membuka diri. Mereka tiba-tiba datang ke konferensi nuklir yang diselenggarakan di Wina dan berbicara dengan ilmuwan Belgia yang merancang pabrik pemisahan plutonium yang merupakan aspek penting untuk pengembangan nuklir. Jadi di saat itu Korea Utara benar-benar bela-belain belajar bahasa Inggris, mereka bertanya, mereka terlihat sangat friendly, dan hal itu terasa agak aneh untuk bangsa barat. Nah, barulah setelah 10 tahun kemudian program senjata nuklir uranium Korea Utara bermula, yaitu tepat pada tahun 1990-an dengan bantuan dari Dr. Eki Khan. Nah, dia ini adalah seorang penggagas bom atom asal Pakistan. Tapi tetap aja ya, apa yang dilakukan oleh Korea Utara ini itu dengan cara diam-diam alias penyelundupan. Dan Dr. Eki Khan ini yang membantu Korea Utara untuk mengatur transfer inti uranium secara terselundup. Lalu singkat cerita, di tahun 2003 sampai 2004, CIA mulai mendapatkan data tentang Korea Utara yang sudah memiliki plutonium radioaktif yang selama ini mereka selundupkan secara diam-diam sedikit demi sedikit. Dan pada 2006 tiba-tiba nih ya, Korea Utara muncul dengan sangat gagah, yang mana mereka melakukan uji coba senjata nuklir pertama mereka di tahun 2006 tersebut. Lalu dari mana dana atau uang yang didapatkan oleh Korea Utara untuk melakukan hal tersebut? Nah, ternyata ada 5 sumber dana untuk program pembuatan senjata nuklir Korea Utara. Pertama ada dari Cina. Nah, asumsi ini memang datangnya nih dari Amerika nih, geng. Yang mana Amerika bilang 75% pendanaan senjata nuklir Korea Utara itu asalnya dari Cina, gara-gara Korea Utara itu ada hubungan dagang gitu ya dengan Cina. Nah, terus kedua adalah pekerja Korea Utara yang dikirim ke Cina, Rusia, Timur Tengah, Eropa Timur, dan juga Asia Tenggara, yang mana mereka ini bekerja di luar negeri lalu memberikan pemasukan bagi negara mereka. Wah, bayangkan tuh, berarti itu kayak apa ya, ibaratnya tuh kayak lo kerja tapi uangnya itu lo sisihkan untuk membiayai negara lo sendiri. Gokil nggak tuh? Lalu ketiga, Korea Utara juga mendapatkan pemasukan
pemasukan besar dari penjualan senjata. Nah, ternyata di saat itu mereka udah mulai membuat senjata-senjata kecil, senjata-senjata serbu gitu, yang mana mereka jual di wilayah Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Nah, mereka nggak menjual itu ke Barat. Nah, lalu yang keempat, nih bayangkan ya, negara punya bisnis narkoba. Jadi Korea Utara itu punya industri bisnis narkoba yang cukup besar. Ya, sekarang siapa yang mau larang? Kayak di negara kita aja misalkan, kita mau berbisnis narkoba ya ditangkap sama polisi lokal. Tapi ini yang berbisnis negaranya sendiri untuk melakukan penjualan antar negara. Gokil nggak tuh? Ini mungkin bisa terjadi kalau seandainya aja Pablo Escobar di saat itu jadi presiden Kolombia. Ya udah pasti bisnisnya Kolombia adalah penjualan kokain, ya kan? Nah, lalu yang kelima, Korea Utara melakukan kejahatan cyber dengan mencuri 81 juta USD atau setara 1 triliun rupiah dari akun Bangladesh. Dan ini semuanya diungkapkan di New York Federal Reserve pada beberapa tahun lalu. Nah, jadi itu dia 5 sumber dana Korea Utara yang menurut gue tuh ada yang lazim, ada yang tidak lazim gitu ya. Lalu apa tujuan Korea Utara? Kenapa mereka jadi pengen mengembangkan nuklir serta militer mereka? Mengapa mereka tidak fokus kepada kecerdasan rakyatnya, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya gitu ya? Kenapa justru lebih memikirkan perang gitu? Nah, ternyata hal ini sempat diungkapkan oleh pemimpin mereka yang sekarang yaitu Kim Jong Un. Dia yang benar-benar bertekad untuk mengembangkan alutsista di Korea Utara untuk membangun kemampuan serangan Korea Utara agar dapat mengatasi ancaman yang akan mengganggu negara mereka. Karena kan mereka ini dianggap seperti nerd, negara aneh, introvert, tidak mau bergaul gitu ya. Jadi udah pasti banyak yang colek, apalagi Amerika pengen banget colek Korea Utara. Nah, di saat itulah mereka memperkuat militernya dengan membuat senjata nuklir. Melihat kemajuan nuklir Korea Utara, Amerika tuh sempat ketar-ketir, geng. Amerika sempat mencoba melakukan diplomasi ke Korea Utara dengan tujuan untuk meyakinkan Korea Utara agar mau melakukan denuklirisasi dengan imbalan keuntungan ekonomi dan juga politik. Tapi hal ini justru diketawain sama Korea Utara. Korea Utara nggak mau menanggapi serius apa yang dikatakan oleh Amerika karena Amerika ini mau playing victim katanya. Korea Utara mengatakan seharusnya kalianlah yang menghentikan semua permusuhan karena banyaknya perang di dunia ini ya disebabkan oleh kalian yang ingin menjual senjata. Giliran ada lawan yang sepadan, mereka malah ketar-ketir gitu. Nah, makanya Korea Utara tidak mau sama sekali berkompromi dengan Amerika sampai saat sekarang ini. Ya, satu-satunya presiden yang berhasil ngobrol santai dengan pemimpin Korea Utara ya cuma Donald Trump kayaknya. Nah, akhirnya disitulah Korea Utara mulai bangkit tuh, geng. Mulai terlihat taringnya, mulai gagah gitu ya. Sesuai dengan tujuan awal mereka yang sebelumnya, yang mana mereka itu ya sengaja mengimpor barang-barang dari Barat, dari Eropa, yaitu mesin-mesin buatan Swedia, sampai ke mobil Volvo buatan Swedia dengan tujuan ingin memperlihatkan kalau mereka kaya. Nah, ternyata jalannya justru berbeda. Mereka justru mendapatkan jalan melalui kekuatan militer untuk membuktikan kalau mereka negara yang besar. Nah, ada aja jalan orang ya, rezeki orang nggak ada yang tahu ya. Korea Utara tuh, lihat tuh, caranya kayak gitu, geng. Nah, lalu nih, geng, apakah selama Korea Utara ini maju mobil Volvo masih digunakan? Jawabannya masih. Dan apakah di Korea Utara ada mobil jenis lain selain Volvo? Nah, ternyata nih, geng, semenjak Korea Utara menjadi maju, menjadi negara yang kuat gitu ya, di sana tidak hanya ada mobil Volvo doang. Walaupun sebenarnya mobil Volvo masih sangat digunakan dan bentuknya itu masih mulus-mulus seperti sedia kala. Tapi semenjak mereka maju, mereka mulai memasukkan atau mengimpor mobil Mercedes-Benz, tapi hanya untuk kalangan elit alias pejabat-pejabat mereka doang. Nah, lalu ada juga Toyota karena mereka sudah mulai bekerja sama dengan Jepang. Nah, sampai pada akhirnya Korea Utara mulai tuh membongkar mobil-mobil yang mereka impor dan meniru cara pembuatannya. Nah, lalu mereka membuatlah 2 buah pabrik mobil yang bernama Pyeonghwa Motors dan juga Sungri Motor Plant. Pabrik Sungri Motor Plant sebenarnya sudah mulai didirikan dari tahun 1950, alias penelitiannya mereka mulai mempretelin mobil-mobil impor tuh dari tahun tersebut. Nah, tapi pergerakan mereka di awal-awal itu tetap kepada kendaraan militer. Ya, seperti yang gue bilang tadi, Korea Utara tuh lebih fokus kepada sektor militer mereka. Nah, sedangkan pabriknya yang satu lagi yaitu Pyeonghwa itu membuat versi
si Fiat berlisensi berdasarkan Siena dan Doblo. Jadi kalau misalkan kalian tahu ada brand mobil mereknya Fiat, nah mereka itu membeli lisensinya. Kali ini mereka nggak bohong lah, nggak nipu gitu ya. Mereka membeli lisensinya dan membuat tiruan dari merek mobil tersebut. Dan untuk sekarang, dua perusahaan milik Korea Utara ini sudah memiliki hak eksklusif untuk membangun mobil baru serta menjual kendaraan bekas di dalam negeri. Dan Korea Utara juga akhirnya mengimpor banyak mobil dalam kondisi no brand, alias mobilnya tuh mentah. Misalkan kayak mereka mengimpor Honda Jazz. Nah, Honda Jazz-nya itu nggak ada logo, mesinnya tuh polos, dan lalu mereka tempah sendiri di negara mereka untuk di rebranding. Dan itu sah aja sih, karena mereka beli mentahnya gitu ya. Dan bagian eksteriornya biasanya ditempah lagi, diberi brand lokal mereka. Nah, sampai saat sekarang ini, pemerintah Korea Utara benar-benar menjaga eksklusivitas negara mereka. Mereka itu nggak mau sama sekali brand-brand luar itu mencemari pemikiran dan mindset warganya atau masyarakatnya. Dia tetap pengen originalitas sebagai negara yang besar dan juga kuat. Gimana menurut kalian, geng, tentang kejadian ini?